kembali lagi dengan saya Yogi Imron, mahasiswa dari AKP 5A. Di pertemuan kali ini, kita akan mempresentasikan materi perencanaan audit dan prosedur analitis. Baik, yang dimana kita ketahui yang sudah tertera dalam buku auditing, yang itu pertama ada kasus kejatuhan Enron. Apakah ada yang memahami bisnis mereka, perencanaan? SPAP stand kedua, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika menggunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Di sini alasan auditor mempersiapkan rencana kontrak kerja ada 3. Yang pertama yaitu memperoleh bukti yang cukup kompeten. Yang kedua, menjaga agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar. Dan yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dengan klien. Baik, dari sambungan slide yang tadi kita ada pra perencanaan audit. Di sini peroleh informasi untuk menilai resiko akseptabilitas audit dan inherent. Yang kedua, resiko akseptabilitas audit, yaitu ukuran untuk menilai seberapa besar kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin saja disajikan dengan kesalahan penyajian yang material setelah proses audit diselesaikan pada pendapat wajar tanpa syarat telah dinyatakan, atau resiko 0%. Yakin sekali. Risiko 100% benar-benar tidak yakin. Di sini risiko inherent yaitu ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya kesalahan penyajian yang material atas akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian intern. Kali ini di sini dijelaskan menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang pertama itu perencanaan audit awal ada 4, yaitu auditor harus memutuskan apakah akan menerima seseorang klien baru atau melanjutkan pelayanan klien yang ada. Dan yang kedua, auditor harus mengidentifikasikan mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Dan yang ketiga itu, auditor memperoleh pemahaman klien tentang cara penugasan menghindari kesalahpahaman. Dan yang keempat, staf untuk penugasan dipilih termasuk bila dibutuhkan spesialis audit. Di sini juga ada penerimaan dan kelangsungan kerja sama dengan klien, yaitu harus mempertimbangkan tanggung jawab hukum profesi KAP atau KAP dalam menentukan klien yang layak. Di sini ada juga investigasi klien baru, yaitu sebelum menerima klien baru KAP, menginvestigasi perusahaan untuk menentukan akseptabilitas prospek klien dalam komunitas bisnisnya, stabilitas keuangan dan hubungannya dengan KAP sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan klien yang ada, yaitu di sini KAP setiap tahun mengevaluasi kliennya untuk menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan proses audit mereka. Dari yang tadi ialah menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal, mengidentifikasikan berbagai alasan klien meminta penugasan audit, yaitu sesuai dengan 2 faktor yang mempengaruhi resiko akseptabilitas audit. Siapakah yang akan menjadi pengguna laporan keuangan dan apa maksud pengguna laporan keuangan. Dan yang kedua, memperoleh kesepahaman dengan klien, yaitu SAS 83 atau AU 310. 2. Surat penugasan atau assignment letter, kesepakatan antara KAP dan pihak lain untuk melaksanakan jasa audit serta jasa lainnya yang terkait dengan audit. Dan yang ketiga, memilih staf dengan penugasan audit atau SAP standar umum pertama. Dan yang terakhir, mengevaluasi kebutuhan akan spesialisasi dari luar ada 2, yaitu SAS 37 atau AU 336. Dan yang kedua, audit klien membutuhkan pengetahuan khusus harus berkonsultasi dengan spesialis. Yang kali ini adalah judulnya memahami bisnis dan industri klien. Yang pertama itu sifat bisnis dan industri klien mempengaruhi risiko bisnis klien dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Dan kedua itu yaitu faktor yang meningkatkan pentingnya pemahaman akan bisnis dan industri klien ada 5, yaitu pertama, teknologi informasi menghubungkan perusahaan, klien dengan pelanggan dan pemasok besar. Dan yang kedua, klien telah meluaskan operasional ke seluruh dunia. Dan yang ketiga, teknologi informasi mempengaruhi proses internal, memperbaiki mutu dan ketepatan waktu dan informasi akuntansi. Yang keempat, pentingnya modal manusia atau human capital dan aktiva tidak berwujud telah meningkatkan kerumitan akuntansi. Dan yang kelima, auditor membutuhkan pemahaman yang lebih baik dari bisnis industri klien dan memberikan pelayanan bernilai tambah untuk klien. Yaitu satu lagi, memahami bisnis dan industri klien, pendekatan sistem strategis. Dan yang terakhir, industri dan lingkungan eksternal ada 2. Yang pertama,
terdapat risiko inheren yang umumnya dimiliki oleh semua klien yang memiliki persyaratan. Banyak industri yang memiliki persyaratan akuntansi yang unik yang harus dipahami auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sudah sesuai dengan PABU. Oke, next di slide selanjutnya itu operasi dan proses bisnis. Di sini pengertiannya auditor harus memahami sumber utama pendapatan, pelanggan dan pemasok kunci, sumber keuangan dan informasi tentang pihak terkait yang baik bisa menunjukkan area risiko bisnis klien, yaitu mengunjungi pabrik dan kantor, mengidentifikasi pihak terkait, manajemen dan kepemerintahan, tujuan dan strategi klien, dan ukuran dan prestasinya. Slide berikutnya ya, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan ada 3. Yang pertama yaitu bagian penting untuk memahami bisnis klien dan penilaian risiko dilakukan dengan membandingkan antara rasio klien dengan benchmark industri atau pesaing sebagai indikasi kinerja. Dan yang ketiga yaitu bagian penting dari pengujian di sepanjang audit. Dan yang kedua, kisar atas tujuan perencanaan audit ada tujuan utamanya, yaitu mendapatkan sebuah pemahaman tentang bisnis dan industri klien yang akan digunakan untuk menilai risiko bisnis klien dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Di sini juga analitis memiliki prosedur, yaitu menurut definisi menurut SAS 56 atau AU 329, evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan sebuah studi hubungan masuk akal di antara dengan keuangan dan non-keuangan yang melibatkan perbandingan dari jumlah tercatat dengan pengharapan yang dikembangkan oleh auditor atau penekanan pada pengharapan yang dikembangkan oleh auditor. Di slide berikut, prosedur analitis memiliki 5 jenis apa saja, yaitu pertama, membandingkan data klien dan industri. Apa yang disebut dengan membandingkan data klien dan industri? Di sini sebuah bantuan untuk memahami bisnis klien dan indikasi dari kemungkinan kegagalan keuangan kelemahan rasio industri, yaitu adanya perbedaan di antara sifat informasi keuangan klien dan perusahaan membentuk total industri. Dan yang kedua, membandingkan data klien dengan data periode yang sebelumnya, yang disebut membandingkan saldo tahun ini dengan tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan klien. Data klien dibandingkan dengan anggaran. Auditor harus mengevaluasi apakah anggaran itu adalah rencana yang realistis. Dan yang keempat, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan auditor dengan cara auditor menghitung saldo dugaan untuk dibandingkan dengan saldo sebenarnya. Dan yang kelima, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang menggunakan data non keuangan. Di sini penekanannya melakukan dengan akurasi data. Baik, kita sampai di penghujung akhir slide. Yang terakhir itu yaitu materinya kemampuan membayar utang jangka pendek. Di sini kemampuan membayar utang jangka pendek menggunakan tingkat likuiditas yang wajar supaya dapat membayar utang saat jatuh tempo. Ukurannya ada 3, menggunakan rasio kas, rasio lancar, rasio paling lancar. Rasio kas yaitu untuk mengevaluasi kemampuan membayar utang dengan segera. Dan sedangkan rasio lancar membutuhkan pengubahan aktiva seperti persediaan dan piutang dagang menjadi kas sebelum utang dibayar. Dan rasio paling lancar yaitu perbedaan dengan rasio lancar adalah maksudnya persediaan ke dalam aktiva lancar untuk rasio lancar. Dan yang kedua, rasio aktivitas likuiditas. Ada 4, yaitu digunakan jika perusahaan tidak memiliki uang tunai, maka untuk membayar utangnya adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk merubah aktiva lancar yang kurang cair menjadi uang tunai. Dan yang kedua ada rasio aktivitas untuk piutang dagang dan persediaan. Yang ketiga ada rasio perputaran piutang dagang. Dan yang keempat ada rasio perputaran persediaan. Dan yang di bab ketiga, kemampuan memenuhi kewajiban utang jangka pendek, jangka panjang ada 2, yaitu kemampuan untuk menghimpun modal untuk perluasan, 2, kemampuan untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga, dan yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Memiliki 5 jenis, yaitu rasio pendapatan per saham, persentase keuntungan kotor atau gross profit persen, yang ketiga margin keuntungan, dan yang keempat tingkat pengambilan atas aktiva memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk tingkat pengambilan atas modal menghasilkan keuntungan atas tiap aktiva dan modal. Itulah presentasi dari saya yang materi perencanaan audit dan prosedur analitis. Saya Yogi Imron, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.